杀此毒手，仅有3头，连我都没发现。极难对付。不要分心。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul King of Casual Cultivator episode ke-17 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kali ini dibuka dengan kepanikan Bang Suwo karena geng Heisa sedang menuju ke arahnya pada saat ini. Dia pun mempunyai ide kocak dengan berpura-pura mati agar geng Heisa mengira rekan mereka dibunuh oleh orang-orang dari kerajaan Tice. Beberapa saat kemudian, ternyata rombongan yang datang menghampiri Bang Suwo adalah rombongan yang berasal dari kerajaan Tice sendiri. Tampak rombongan dari kerajaan Tice ini cukup bersedih setelah melihat salah satu praktisi dari kerajaan Tice sudah tergeletak tidak bernyawa. Ternyata praktisi dari kerajaan Tice yang mati sebelumnya bernama Lao Liu, dan sementara itu di saat yang sama Nangong Yuqing tampak berteriak karena dia menemukan Bang Suwo sudah dalam keadaan tergeletak di atas tanah. Dia pun kemudian berlari dan memeluk tubuh dari Bang Suwo sembari meluapkan kesedihan karena Bang Suwo harus meninggoy di tempat seperti ini. Ya padahal mah Bang Suwo cuma pura-pura aja ya guys ya. Terlihat Bang MC kita ini cukup menikmati pelukan hangat yang diberikan oleh Nangong Yuqing kepadanya. Bang Suwo juga sadar kalau selama ini Nangong Yuqing sangat peduli akan keselamatannya. Beberapa saat kemudian, geng Heisa muncul ke hadapan Nangong Yuqing dan kawan-kawan. Mereka pun mulai melakukan pengepungan karena tujuan utama mereka memanglah menangkap orang-orang dari kerajaan Tice. Terlihat memang geng Heisa dan kerajaan Tice sudah punya masalah sebelum kejadian pada hari ini. Di saat yang sama Bang Suwo terbangun dari kematian pura-puranya untuk memberikan informasi di mana dia meminta Nangong Yuqing dan rekan-rekannya untuk menutup mata mereka. Yap, benar sekali, semua itu bertujuan karena pada saat ini Bang Suwo berencana menggunakan jimat cahaya untuk membuat geng Heisa mudah untuk dikalahkan. Setelah jimat cahaya yang digunakan oleh Bang Suwo berhasil mengenai geng Heisa, Bang Suwo meminta Nangong Yuqing untuk melakukan serangan susulan. Dua orang dari geng Heisa berhasil dilumpuhkan. Di saat yang sama Nangong Yuqing dan rekan-rekannya langsung berusaha kabur melarikan diri dari ancaman geng Heisa. Tampak di sini ketua geng Heisa sangat marah kepada Bang Suwo karena ternyata Bang Suwo sudah berkomplot dengan orang-orang Tice untuk melawannya. Dia pun segera meminta anak buahnya untuk segera mengejar Bang Suwo dan juga Nangong Yuqing. Nangong Yuqing dan kawan-kawannya yang berusaha melarikan diri terpaksa melewati kawanan zombie di hadapan mereka. Secara mengejutkan, salah satu rekan mereka juga mati tanpa sebab. Ternyata di dalam gua sudah ada ubur-ubur pemakan hati yang tidak kasat mata. Nangong Yuqing dan kawan-kawan bisa melihat ubur-ubur ini setelah mereka menggunakan sebuah tepung putih agar ubur-ubur pemakan hati bisa kelihatan. Orang-orang dari geng Heisa pun mulai tampak waspada karena mereka harus melawan para zombie dan ubur-ubur pemakan hati sekaligus. Di saat yang sama Nangong Yuqing meminta rekan-rekannya untuk mengalahkan ubur-ubur pemakan hati terlebih dahulu, barulah mereka mencari cara untuk keluar dari tempat ini.
Sementara itu Bang Suwo mencari kesempatan dalam kesempitan dengan nyempil di dekat Nangong Yuqing. Bang Suwo beralasan kalau dia sangat takut dengan ubur-ubur pemakan hati, jadi dia harus berlindung di bawah ketiak dari Nangong Yuqing. 我来对付石金虫，纳兰一。 Setelah berhasil mengalahkan beberapa ubur pemakan hati, kakek hijau meminta Bang Suwo untuk berhati-hati karena Raja Ubur-ubur sudah muncul di sekitaran mereka. Bang Suwo pun lekas menggunakan jimat bola api untuk menyerang Raja Ubur-ubur. Akan tetapi Raja Ubur-ubur tersebut berhasil menepis dan merubah arah dari jimat bola api yang dilemparkan oleh Bang MC kita. Karena Raja Ubur-ubur sangatlah berbahaya, ditambah lagi banyaknya jumlah zombie di sekitaran mereka, pada akhirnya Nangong Yuqing meminta rekan-rekannya untuk mundur terlebih dahulu. Di satu sisi Bang Suwo meminta kakek hijau untuk mencarikan jalan agar mereka semua bisa melarikan diri dari geng Heisa sekaligus zombie di tempat ini. Setelah melihat-lihat, kakek hijau berhasil menemukan sebuah jalan untuk digunakan oleh mereka. Tanpa ragu-ragu, Bang Suwo pun segera meminta Nangong Yuqing dan rekan-rekannya untuk berlari ke arah jalan tersebut. Sementara itu, geng Heisa hanya menyisakan beberapa orang saja karena mereka juga tidak bisa melindungi diri sendiri dari serangan ubur-ubur pemakan hati. Di saat yang sama sambil melarikan diri, Bang Suwo bertanya kepada Nangong Yuqing kenapa orang-orang dari Tiche mau datang ke tempat seperti ini untuk menghadapi ubur-ubur pemakan hati. Ternyata Nangong Yuqing menyebutkan sarang dari ubur-ubur pemakan hati dipenuhi dengan harta karun. Jadi hal tersebutlah yang menyebabkan Nangong Yuqing datang ke tempat seperti ini. Bang Suwo sendiri cukup heran kenapa orang-orang Tiche mau mengorbankan nyawa hanya untuk mendapatkan harta yang belum pasti keberadaannya. Nangong Yuqing pun menjelaskan kalau informasi yang mereka dapat hanya ada satu ubur-ubur pemakan hati yang menjaga tempat ini. Tapi ternyata informasi tersebut salah, di mana ada banyak sekali ubur-ubur pemakan hati yang menjaga tempat ini. Ketika Bang Suwo sedang mengomel di tengah jalan, tiba-tiba saja Bang MC kita ini menghentikan langkahnya. Bang Suwo menyadari ada hal yang salah, di mana geng Heisa sama sekali tidak mengejar mereka ke jalan ini. Terlihat kakek hijau pun berkata, tumben-tumbenan Bang Suwo bisa memikirkan hal seperti ini. Biasanya kan Bang MC kita ini memang rada-rada PA ya guys ya. Sementara itu ketua geng Heisa dan satu orang rekannya berhasil mengalahkan semua zombie dan ubur-ubur pemakan hati. Ketua geng Heisa juga meminta anak buahnya untuk tidak melakukan pengejaran kepada Nangong Yuqing dan kawan-kawannya lagi. Semua itu dikarenakan ketua geng Heisa sudah tahu tempat ini memiliki ancaman yang cukup serius. Semakin dalam mereka masuk ke dalam gua, maka semakin besar ancaman yang akan ditemui. Ya, salah satunya adalah ubur-ubur pemakan hati yang lain. Setelah nanti orang-orang dari kerajaan Tiche sudah kewalahan menghadapi ubur-ubur pemakan hati, maka ketua geng Heisa akan menyergap untuk memanfaatkan situasi tersebut. Niat jahat dari ketua geng Heisa ini juga sekaligus menutup episode 17 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.